Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan Kitab Al-Kabair, yang mana pembahasan kita kali ini yaitu adalah pembahasan berkaitan dengan judi. Apalagi pembahasan hal seperti ini, ya, ini sangat tepat ya dibahas pada momen-momen saat ini, ya, yang kita semuanya tahu sudah merajalela, ya. Bahkan saya pernah, ya saya tahunya dari media sosial, ya, dari dari berita-berita kayak gitu. Itu kan sudah, yang melakukan itu sudah menjalar ke tingkat anak-anak gitu, ya, bukan hanya sekedar dewasa lagi. Apalagi sekarang ada judi yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun yang disebut dengan judol, ya. Jadi pinjol itu ternyata punya saudara si pinjol teh judol. Itu adik kakak, karena apa namanya, berkaitan satu sama lain. Dari pinjol jadi judol atau dari judol jadi pinjol. Tungtung nama kumapa ngajenol oge hutang gitu, ya. Nah, hal-hal seperti ini, ya, yang harus kita pahami. Bahkan mungkin kalau kita berbicara tentang judi itu, kadang kita juga atau sebagian kaum muslimin, karena mereka itu tidak memahami dari definisi judi itu sendiri, ya, kadang gak sadar kalau anaknya itu kadang-kadang sudah terlatih main judi. Contohnya apa? Permainan ngambil boneka, itu judi itu, ya. Kalau mungkin dulu, ya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Kalau saya waktu SD, kalau bulan puasa itu biasanya ada lotre, ya, ya lotre kan, kacang polong teh nu hejo teh gini, ya, cuman 2 biji, cuman pas dibuka teh kertasan nomor sabaraha gitu kan, dapat rokok lah apa dan yang lainnya. Mungkin kalau sekarang lebih modern lagi, ya, judinya itu ya tadi ngambil boneka.
Makanya saya sering menanamkan ke anak-anak gitu ya, jangan main itu, main yang lain aja. Kenapa? Itu judi itu namanya. Tapi kan cuma ngambil boneka, itulah anak kecil, sama dengan pemahaman sebagian kaum muslimin, nggak apa-apa anak kecil itu menanamkan judi itu namanya. Apalagi mungkin sebentar lagi kali ya, sebulan atau 2 bulan lagi, kadang di lingkungan kita itu banyak perlombaan ya, dan itu syarat dengan judi, perlombaan apapun itu ya. Bukan nggak boleh lombanya, biarin aja, selama lombanya tidak melanggar syariat ya silakan aja. Tapi kan Ustadz mah pirage balap sendok gitu ya, sendok pakai kelereng, jelas itu bisa mengandung unsur judi. Kapan? Ketika mendapatkan hadiah dari uang pendaftaran peserta itu sendiri. Untung saya mah cenah teu ikutan lomba balap sendok, ikutana rebutan teh apa? Panjat pinang. Emang bayar enggak itu? Bayar. Ya, dan itu kan hal-hal yang sudah hal yang menjadi biasa. Kenapa? Karena sebelum kita menjelaskan, dalilnya cuma 2 aja kalau dalam kitab saya itu ya, cuma singkat aja pembahasan judi ini. Nah, bahkan kenapa judi itu dilarang? Karena memang di dalamnya kan mengandung sesuatu hal yang goror ya. Yang goror itu sesuatu hal yang tidak jelas, dan tidak jelas di situ jelas berdampak merugikan salah satu pihak, termasuk asuransi. Jelas asuransi itu adalah haram hukumnya ya, meskipun ada sebagian yang membolehkan di kita ya, di kita membolehkan ya, tetapi secara unsur itu adalah perjudian. Masa kita mau dapat harta kita harus cilaka dulu padahal duit kita gitu ya, dan kita nggak jelas kita bakal dapat atau enggak, belum tentu dapat kecuali kita cilaka heula, rugi. Udah cilaka baru cair gitu ya. Itu kan sesuatu hal ya, mengandung judi atau esensinya adalah goror, tidak jelas itu ya. Bahkan bukan hanya sekedar goror dan tidak jelas, itu merusak akidah keyakinan yang selama ini kita yakini. Kita kurang, saya tadi sebelum di sini menjelaskan tentang beriman kepada takdir. Berarti kita memang kurang beriman sama takdir kita. Ngapain harus seperti itu, apalagi itu merugikan. Dan sampai kapanpun kalau kita berpegang sama asuransi tidak akan pernah ada untungnya, rugi. Dan orang yang berbisnis di situ juga pasti rugi. Saya punya tetangga waktu itu curhat sama saya. Dia itu sudah nabung berapa puluh juta gitu, kayaknya 100 lebih kayaknya. Itu di asuransi ya, pokoknya mah yang rame lah, pokoknya beberapa tahun ke belakang bangkrut, alias katanya bangkrut dan rugi Allahu a'lam itu. Dia ngambil nggak bisa, ngambilnya di mana gitu. Padahal dia siapkan itu judulnya itu kalau nggak salah asuransi pendidikan. Itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Makanya syariat ketika melarang itu pasti di dalamnya ada mengandung madorot ya. Apalagi itu tadi goror, nggak jelas kita tuh menang atau enggak, dapat atau enggak. Padahal dalam Islam tidak boleh ada yang dirugikan satu sama lain. Tapi sesuatu hal yang goror itu, yang tidak jelas tadi, meskipun secara hukumnya itu tidak boleh dan haram, tapi terkadang itu dibolehkan. Kapan boleh nggak goror? Kan tadi nggak boleh nih, tapi terkadang dibolehkan. Setuju nggak? Setuju nggak? Terkadang dibolehkan tuh. Katanya haram, tapi terkadang dibolehkan. Contoh misalkan dalam hal asuransi jelas itu haram. Contoh ya, sesuatu hal yang goror, yang kecil, yang tidak terpisahkan dan bukan menjadi tujuan, maka para ulama itu membolehkan. Contoh, saya besok itu mau pergi umroh,
ya. Dan kadang-kadang tidak dijelaskan ketika beli tiket itu sudah otomatis di dalamnya ada asuransi. Sedangkan asuransi tadi hukumnya adalah gharar, tidak boleh. Nah, kenapa tuh tiba-tiba jadi boleh? Sebagian ulama mengatakan gharar yang tidak bisa terpisahkan dan bukan menjadi tujuan, maka sebagian ulama membolehkan. Ketika saya beli tiket mau ke Saudi, mau umroh, saya beli asuransi atau beli tiket? Saya beli tiket, bukan tujuan beli asuransi. Nggak ada saya tujuan beli itu. Cuman pas beli ternyata mengandung itu. Kecuali kalau kita di apa disebutnya itu platform gitu. Kan ada ya. Kalau kita beli yang pokoknya mah yang biru lah ininya. Kalau kita beli tiket kereta atau apa, biasanya di situ ada tuh. Pakai asuransi atau enggak, gitu kan? Asuransi misalkan 12.000 atau berapa. Ketik nggak usah. Itu bagus kalau ada pilihan kayak gitu. Jadi kita bisa bisa pilih hal tersebut. Atau misalkan gharar yang sulit untuk dipisahkan dan itu dalam taraf dibolehkan, contohnya adalah ketika kita di terminal pengen ke air terus bayar 5.000, itu ngandung gharar enggak? Misalkan ya BAB 5.000, kencing 2.000. Kalau BAB tanpa kencing diskon. Kayak contohnya. Ke toilet lah ya, ke toilet. Pokoknya ke toilet kalau BAB itu 5.000. Itu mengandung gharar enggak sih sebetulnya? Ngandung gharar enggak? Hah? Kalau enggak kenapa? Kalau ngandung ghararnya di mana? Saya kan ke toilet, saya kan udah BAB, bayar 5.000, gharar enggak? Gharar enggak? Ghararnya di mana? Ghararnya di mana? Jelas gharar. 5.000 belum tentu saya gunain air tuh 1 ember, beda-beda. Ada orang yang BAB 5.000 itu 1 ember, saya mah 2 ember. Gharar enggak? Kan gharar, enggak jelas saya pemakaian airnya berapa gayung. Tapi apa itu dibolehkan? Kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa terpisahkan, dan itu juga bukan tujuan kita. Atau misalkan ketika kita beli rumah, ya, itu beli rumah itu ada gharar yang tidak terpisahkan. Antum beli rumah ke perumahan, kan biasanya yang sudah jadi kan? Apakah antum tahu itu jumlah batu di bawahnya berapa? Terus batunya bagus atau enggak? Cimalaka, batu itu apa? Pasir ya, Cimalaka. Apakah pasirnya Cimalaka atau Cikarees, kan nggak tahu. Ya, itu sesuatu hal yang tidak terpisahkan dan sulit untuk dipisahkan, maka sebagian ulama membolehkan. Kan nggak mungkin rumah udah jadi, korek lah, gitu ya. Ya semuanya 3 roda atau bukan? Ini pasirnya apa dan yang lainnya. Nah itu hal-hal biasanya berkaitan dengan apa? Berkaitan nanti judi itu salah satunya ada unsur gharar di situ, makanya tidak dibolehkan. Nanti muncul lagi pertanyaan, ya. Terus kalau misalkan undian kumaha eta? Ya, dapat undian karena belanja ke mall misalkan. Boleh apa enggak itu? Undian itu? Kan biasanya apalagi kalau Ramadan gitu ya, kan yang menjadi ujian kaum muslimin mah apa? Diskon pas malam Lailatul Qadar dah, karena dapat kupon dan yang lainnya. Gimana tuh, boleh apa enggak tuh? Judi enggak? Bismillah. Pertama ya, kupon atau undian itu harus dilihat dulu. Para ulama menjelaskan kepada kita ya terkait dengan undian itu, kalau kita diberikan undian itu cuma-cuma, ya dikasih aja nih Pak, nih undian buat Bapak, tunggu aja lah nanti jam 12 malam tuh, gitu kan, misalkan dapat hadiah dan yang lainnya. Kalau itu didapatkan cuma-cuma tanpa harus membeli, tanpa harus registrasi dan lain-lain,
maka para ulama membolehkan meskipun orang yang membagikan undian tersebut mendapatkan keuntungan selain daripada materi. Itu apa? Promosi. Ya kan? Ketika dikasih itu kan kita baca, naon sih kupon itu? Oh, itu teh produk A. Dia dapat keuntungan dari situ aja. Kalau itu cuma-cuma silakan dan itu dibolehkan. Nah, yang jadi perselisihan para ulama itu, kalau kita berbicara undian itu harus belanja dulu. Itu ada silang pendapat memang. Ada perbedaan para ulama. Nah, para ulama yang membolehkan itu diantara yang mensyaratkannya itu atau disyaratkan kalau kita belanja kemudian dapat undian hadiah. Syaratnya apa? Yang pertama, ketika belanja itu harganya normal, tidak dinaikkan dulu. Ya kadang-kadang kalau undian ditaikkan lah hargana. Nah, syaratnya yang membolehkan itu apa? Yang pertama, ketika barang yang kita beli itu harga normal dan tidak dinaikkan dulu. Syarat yang kedua, ya, beli barang dapat undian itu boleh adalah ketika kita beli barang itu memang kita lagi butuh barang itu, bukan tujuannya beli undian. Karena pas kebetulan, kita tuh beli beras ke situ jual jadi dapat gitu. Memang kita butuh beras, bukan tujuannya untuk membeli undian itu sendiri. Nah, kalau itu dilakukan, tadi harganya tidak dinaikkan alias normal, dan kita juga beli barang memang pas lagi butuh, bukan tujuan ingin dapat undian, maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah orang untuk membeli kupon harus bayar. Bayar beri kupon 5, beli 1, beli dan itu yang tidak boleh. Ya, dan kadang-kadang kalau urusan hadiah, ya, goror yang dibolehkan itu adalah goror yang berkaitan dengan hadiah. Kan hadiah kita nggak tahu kita dapat apa, tapi kan kita beli dulu nggak ada kan nggak, kan di situ cuma hadiah. Nah, itu goror yang dibolehkan. Goror yang berkaitan dengan hibah dan hadiah, maka itu dibolehkan. Sama dengan turunannya nanti masalah apa? Masalah di medsos itu biasanya giveaway. Ya, giveaway itu sama dengan tadi, dibolehkan selama apa? Diberikan cuma-cuma. Meskipun di situ harus memfollow misalkan, silakan aja, karena dia mendapat, orang yang ngasih cuma-cuma itu dia mendapatkan keuntungan non materi adalah promosi dengan memfollow itu sendiri. Kecuali nih saya kasih cuma-cuma nih giveaway, tapi harus komen ya, komen yang bagus-bagus ya, kita aja nggak tahu, nanti bohong lagi. Masya Allah ini barangnya nyaman dipakai, padahal nggak beli juga, itu dosa namanya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan sering terjadi di lingkungan kita ya. Apalagi sekarang judinya sudah bukan kayak gitu lagi, sudah terang-terangan ya. Bahkan ya itu mendapat dukungan juga gitu dari lingkungan kadang-kadang ya. Kalau dulu saya masih ingat di zaman kecil dulu ada namanya judi itu, kalau di kampung saya dinamainnya tuh kobak. Nggak tahu di sini sama nggak? Lubang terus dilemparin uang ya, kobak kan itu namanya. Dulu itu yang namanya kobak itu nggak terang-terangan itu, dan hampir rata-rata yang saya lihat di kampung saya itu dimaininnya di kuburan, sepi, mau anu ngaliwat kan begitu. Atau misalkan unyeng ya, apa tuh judi unyeng bahasa Indonesianya? Itu kalau di kampung saya itu tidak dilakukan kecuali pas ayah acara, misalkan pas ada layar tancap, misalkan pas ada wayang, ada ramean, kalau nggak biasa. Tapi kalau zaman sekarang itu diiklankan perjudian itu ya. Antum buka YouTube, padahal buka YouTube ngaji, muncul itu kalau nggak judol itu pinjol ya, itu iklan tuh di kalau kita buka itu, padahal kita buka kajian syekh misalkan, muncul itu.
Dan ini sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa hal itu terjadi? Kadang judi itu muncul atau dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip, meskipun tidak semua ya, tapi esensinya sama, adalah orang-orang yang ingin mendapatkan uang atau untung dengan cara cepat. Terserah mau orang kaya, mau miskin, mereka mengira kalau dengan hal seperti itu bisa mendapatkan ya keuntungan lebih cepat atau uang lebih cepat. Padahal menurut riset itu 99% orang yang judi itu pasti bangkrut. Saya cerita lagi, saya punya tetangga pengacara, sering konsul, sering ngobrol sama saya. Jadi beliau itu dikuasakan menjadi pengacara oleh salah satu tempat wisata di Bandung ini yang dulu terkenal sekarang bangkrut. Ternyata saya baru tahu dari tetangga saya, kirain saya bangkrut itu memang nggak ada pengunjung, nggak ada peminat. Ternyata apa? Bangkrutnya itu hitungan 1-2 jam itu judi di Singapura. Saya tahu deh pengacaranya. Saya, yang benar iya. Padahal itu tempat wisata yang dulu sempat di Bandung ini terkenal lah di awal-awal dunia wisata dan kuliner. Itu bangkrut sekarang, bahkan kayak tempat hantu kata orang-orang. Dan itu semuanya judi. Dia ada jarak sejam 2 jam kolab langsung. Ya, nggak ada orang yang dapat keuntungan dari hal seperti itu. Kalaupun dapat keuntungan itu hanya sementara saja. Nah, kalau kita berbicara tentang judi itu sendiri ya, apalagi mungkin sebagian kita hampir memahami, kita kembali ke kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwasanya Allah itu ya tidak mensyariatkan sesuatu, tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya memiliki maslahat yang jauh lebih besar daripada madaratnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu kecuali di dalamnya mengandung madarat yang jauh lebih besar daripada maslahatnya. Sekarang ketika orang judi, beberapa bulan lalu, beberapa hari lalu, ada orang yang membunuh ibunya. Saya lupa lah di Makassar, pokoknya luar Jawa, Makassar atau di mana lupa. Itu gara-gara ketagihan judi online. Artinya apa? Ternyata itu bukti kalau perkataan para ulama menjelaskan kepada kita, Allah tidak melarang sesuatu, ternyata apa? Madaratnya jauh lebih besar. Betapa banyak orang yang judi kalah ujung-ujungnya tadi pinjol, atau dia melakukan kemaksiatan yang lain selain pinjol, apa? Ngabegal, mencuri, nyopet, atau melakukan kriminal lain. Kenapa? Ketika mereka sudah kecanduan dengan namanya maksiat judi itu sendiri. Apapun kemaksiatan yang dilakukan itu rata-rata membuka kemaksiatan yang lainnya. Bukan hanya mencuri, membegal, bahkan membunuh aja keluarganya, dibunuh istrinya, dibunuh kadang-kadang. Bahkan ya beberapa setahun yang lalu kalau nggak salah, ada salah satu institusi di negara ini, seorang istri membakar suaminya. Gara-gara apa itu? Gara-gara nggak ngasih nafkah, duitnya dipakai apa terus? Pakai judi. Dibakar sama istrinya, coba bayangkan. Ya berarti apa? Jelas apa yang dikatakan para ulama, sesuatu hal yang dilarang itu maslahat madaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian ya, dan dari hal tersebut yang dilakukan dalam perjudian tersebut, apalagi kalau judinya itu dilakukan di suatu tempat yang memang disediakan atau yang kita kenal dengan kasino. Ya kita tahu di media-media sosial ya, atau mungkin dulu ya ketika kita waktu kecil nonton film, itu kalau ada film yang mengandung unsur judi, permainan yang namanya di tempat judi itu madaratnya, maksiatnya
atau mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain selain daripada judi. Contohnya apa? Wanita di situ. Kemudian minum-minuman keras di situ. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan ini sudah terbukti di zaman sekarang, orang yang judi itu seperti itu. Ya, orang yang di lingkungan judi itu nggak lepas daripada dunia itu. Kalau nggak suka miras, ujung-ujungnya perempuan. Ya, kalau nggak perempuan dan miras, ujung-ujungnya nipu batur gitu ya. Atau tadi menjamret, merampok, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Makanya salah satu dalil yang dinukilkan oleh Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala ya, dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah 90 dan 91, innamal khamru, sesungguhnya khamr atau minuman yang memabukkan, wal maisiru, yaitu adalah judi, wal ansab, ya, yaitu adalah mengundi nasib ya, dengan anak panah atau dengan sejenisnya, wal azlam, ya, kemudian di sini juga ya mengundi nasib, kemudian juga wal azlam, ya, azlam itu bisa dikatakan ya termasuk perbuatan keji juga, atau ya sesuatu hal yang di sini dikatakan apa, rijzun min amali syaitan, maka itu adalah termasuk perbuatan setan. Kenapa Allah SWT mengatakan termasuk dari perbuatan setan? Bahkan di sini Allah mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah oleh kalian jikalau kalian ingin mendapatkan keberuntungan. Berarti Allah ingin menegaskan kepada kita, orang yang melakukan meminum khamr, judi ya, atau memasang sesajen atau mengundi nasib dengan sesuatu hal yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal, bahkan itu adalah yang bisa menyebabkan seseorang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendatangkan kebaikan. Buktinya Allah di sini dikatakan fastanibu, ente jauhi perbuatan itu. Justru dengan menjauhi perbuatan tersebut, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaiton. Kenapa syaitan ini ya mengajak orang-orang untuk melakukan hal tersebut? An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Justru setan mengajak melakukan orang-orang untuk melakukan judi dan maksiat-maksiat yang lainnya, di antaranya khamr, adalah tujuannya adalah adawata wal baghdha. Tujuannya adalah supaya di antara kalian saling bermusuhan dan saling membenci di antara kalian. Betapa banyak orang yang judi kalah membunuh orang yang menang, atau melakukan permusuhan dengan hal yang lainnya. Dan itu disebabkan apa? Itu semuanya disebabkan karena perjudian, baik judi apapun itu. Dan Allah yang menjelaskan bahwasanya judi dan minuman khamar ataupun yang lainnya itu diantara sebab kebencian dan permusuhan di antara manusia, khususnya adalah kaum muslimin. Dan yang paling mengerikan di sini lagi, wa yasuddukum an dzikrillah. Dengan perjudian, kemaksiatan tersebut, setan ini ingin menjauhkan kita untuk ingat atau bahkan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara setan untuk membinasakan manusia itu apa? Caranya supaya lidah ini, pikiran kita itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu atau di antara tipu daya setan terhadap manusia menjadikan kita kaku untuk berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita tertutup ingat sama Allah,
lisan juga sulit untuk berzikir kepada Allah. Itu diantara makar setan yang diantara yang paling utama yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kita tahu ya, setan ini kan akan binasa kapan? Ketika kita bertobat gitu ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu esensinya adalah zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berjudi, khamr dan yang lainnya, mereka melewati waktu untuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Lupa sholat, jangankan sholat kewajiban sama istrinya aja kadang lupa. Untuk menafkahi keluarganya aja kadang lupa. Bagaimana apalagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini katakan apa? Wa anis sholati fahal antum muntahun. Bahkan ya, judi tersebut melalaikan seseorang dari apa? Dari melakukan sholat. Bahkan ya, yang harus kita ketahui ya, di antara macam-macam judi, ada judi itu atau sesuatu hal yang mengandung judi tapi tidak membutuhkan banyak mikir. Itu termasuk judi. Ya, di antaranya sesuatu hal ya, judi yang tidak memerlukan orang banyak mikir biasanya adalah judi atau permainan yang di situ menggunakan dadu. Ya, menggunakan apa? Ya, dadu yang kotak teh, dadu kan itu? Ya, dadu. Makanya sebagian ulama itu ada yang memandang melarang ya, meskipun di situ tidak mengandung judi, itu melarang permainan yang di situ menggunakan dadu. Meskipun di situ nggak judi, apalagi di situ mengandung judi. Ya terserahlah, itu banyak ya permainan-permainan seperti itu yang menggunakan dadu. Bahkan ya, ada juga permainan yang memang tidak memerlukan mikir banyak, dan itu termasuk daripada judi. Apalagi sekarang lagi musimnya Piala Dunia. Ya, dunia judi itu betul-betul terbuka lebar. Kita aja kadang-kadang ya nonton bola lokalan yang tidak disiarkan di TV, bukanya di Facebook atau di YouTube, itu iklan judinya luar biasa. Ya, dan itu salah satu apa, meskipun tidak memerlukan memikir banyak, tapi apa? Itu menjadikan bahkan itu ada unsur yang namanya judi. Ada juga ya, seperti tadi ya, judi yang tidak memerlukan banyak pikir seperti undian tadi, cuman beli aja kupon gitu ya, apa namanya, berapa banyak gitu, nanti dia dapat ya hadiah atau keuntungan tersebut. Saya tuh lupa, pernah dikabarin ya, ada umroh modelnya seperti itu, tapi saya lupa skemanya seperti apa, tetapi itu beli kupon. Saya lupa apakah itu dikoclok atau enggak, tapi umrohnya itu skemanya seperti itu. Itu menggunakan kupon. Apa namanya bahasanya, itu bukan kupon ya, apa gitu bahasanya, tapi intinya itu pakai kupon. Apa istilahnya? Ya voucher lah istilahnya. Istilahnya voucher. Ya, gimana kita mau umroh, mau ibadah tapi mengandung sesuatu yang diharamkan? Sudah mah mengandung unsur judi, sudah gitu MLM lagi. Ya, multi level marketing itu kan nggak boleh dalam Islam, MLM itu. Kenapa? Karena di dalamnya tadi mengandung goror. Yang diuntungkan siapa? Yang di atas. Ya, yang di bawah mah tetap rugi. Makanya hari-hari ini ya ada sejenis affiliate, ada yang murni ya affiliate-nya tidak melanggar syariat, ada yang di situ sistemnya MLM. Tapi di judulnya affiliate. Saya kenapa tahu itu? Saya itu ada jamaah khusus akhwat, khusus ibu-ibu ngaji. Itu nanya ke saya, Ustaz, gimana hukumnya? Judulnya sih affiliate.
Tapi ternyata setelah saya pelajari, maksudnya setelah nanya-nanya, itu sistemnya MLM itu. Itu skemanya seperti apa? Skemanya itu kalau nggak salah ya, harus setiap hari itu harus nonton live macam-macam lah. Ada yang berapa menit gitu, nanti dibayar sekian ribu. Akhirnya apa? Saya bilang hati-hati, itu melanggar syariat enggak, apalagi harus tadi beli apa dulu gitu untuk dapatin itu, nyimpen uang dulu dan yang lainnya, hati-hati saya bilang. Kalau itu melanggar syariat dan itu mengandung sesuatu hal yang goror, pasti kita akan dirugikan. Ketika itu ada ya masih awam ya ibu-ibunya, tapi Ustaz beneran cenah dapat ini mah cenah. Ya, tapi deposit, iya cenah saya deposit dulu apa dan yang lain-lain lah. Ternyata apa? Saya udah nyampaikan itu. Ada sebagian ibu-ibu teman jamaah saya itu, saya dapat informasi dari istri saya, ternyata apa? Banyak di antara mereka tuh ujung-ujungnya ketipu. Ada yang sudah deposit itu 35 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, akhirnya tiba-tiba akunnya hilang, duitnya hilang, nagihnya kemana? Bingung. Ya. Nah, hal seperti itu kan zaman sekarang itu ya terjadi gitu. Ya, makanya dalam Islam itu atau sebagian kita itu, itulah orang-orang yang gak sabar, yang pengen dapat duit dengan cara cepat. Akhirnya apa? Hilang nauge cepat gitu ya. Atau misalkan dulu sering ada muncul, gak tahu masih masih ada atau enggak, apa disebutnya itu, jual beli uang di ini apa, pakai laptop itu loh. Hah? Nah itu, ya itu judi itu, ya nggak tahu sekarang masih populer atau enggak, dan itu mengandung goror di dalamnya. Ya tapi kenapa saya jelaskan itu? Ada teman kakak saya dulu main kayak gitu. Kita di zaman belum punya mobil, dia udah punya mobil. Ya meskipun sekarang juga nggak ada mobil juga, maksudnya di zaman orang sekarang tuh mudah pakai punya mobil, dia sudah punya mobil. Ternyata pas saya nanya lagi kabar terakhir, bangkrut cenah ayeuna mah. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Judi itu memang. Ya kita dipancing dulu untuk dapat, dipancing dulu dan yang lainnya, ujung-ujungnya apa? Ada yang ngatur semua. Ya bahkan, nah itulah diantara yang terjadi di zaman sekarang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, mana bukti dalil kalau judi itu adalah dosa besar. Dalam surat Al-Maidah tadi, kenapa judi ini dimasukkan ke dalam kitab Al-Kabair yang di situ dijelaskan tentang dosa-dosa besar? Karena di dalamnya atau yang menunjukkan bahwasan judi itu dosa besar, Allah satukan ketika menjelaskan judi itu dibarengkan dengan orang yang mengundi nasib dan meminum khamr, dan itu sebagai penegasan kalau judi itu termasuk daripada dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah disandingkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Ternyata apa? Bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar. Kapan? Ketika seseorang melakukan perjudian itu sendiri. Bahkan ya, hal yang sering terjadi di antara kaum muslimin ya, yang hal-hal yang mengandung perjudian tadi ya, maka tadi saya di mukadimah jelaskan, yang itu sudah menjadi hal yang biasa. Ketika sesuatu hal yang biasa dan itu tidak dianggap sebagai perjudian, tetapi ternyata apa? Itu sesuatu hal yang mengandung perjudian dulu waktu kecil, meskipun itu sepele. Kalau Ramadan itu kan kalau di sekolah udah nggak ada tukang makanan waktu saya SD ya, nggak tahu sekarang gitu juga kan. Biasanya apa yang banyak tukang mainan. Salah satu mainnya apa? Cabut stiker teh gini kan. Ya, bayar, kalau stikernya kobra misalkan, itu dapat hadiahnya apa? Bener nggak Pak? Ada itu. Yang dicabut gini kan, stiker paling gede stiker kobra atau komando. Yang gue berdiri gini ya. Itu apakah judi? Itu kita sudah terdidik main judi dari kecil. Kita membayar seperti, dan kita nggak jelas mana yang kita dapatkan. Kalau nggak dapat berarti apa? Cuma dapat makaroni aja.
Itu sesuatu apa yang terjadi, yang tidak kita sadari, padahal itu adalah perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan Isya dulu ya. Lanjut sedikit lagi. Cuma satu dari lagi. Apa lanjut aja? Ayo nanti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Di antara dalil yang lainnya ya, yang dinukilkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala tentang hal yang berkaitan dengan judi, yaitu adalah dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq, muttafaqun alaih. Fa idza kana mujarradan qaul ma'siyatan mujibatan li sadaqatil mukaffirah fama dhannuka bil fi'li wa huwa dakhilun fi aqlil malil bil batil. Di antara dalil yang dinukilkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibihi, barang siapa yang berkata kepada temannya atau kepada orang lain, ta'ala uqamiruka falyatasaddaq, maka kemarilah ya, aku akan berjudi denganmu. Ini cuma ngajak nih. Maka kata Nabi SAW apa? Falyatasaddaq, maka dia ya hendaklah bersedekah. Dalam hadis ini, kalau seandainya seseorang yang mengajak saja, baru mengajak ya untuk bermain judi, itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah sebagai kafarah atau sebagai kifarat dari apa yang dia lakukan ketika mengajak orang untuk berjudi. Nah, pemahaman atau penjelasan tentang hadis ini ya, kenapa diperintahkan orang yang mengajak itu untuk bersedekah? Sebagian ulama mengatakan, atau bahkan pendapat yang kuat yang dijelaskan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala, bahwasanya orang yang mengajak di situ diperintahkan untuk bersedekah, maka meskipun mengajak dia sudah termasuk orang yang melakukan dosa. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mengajak kecuali dia sudah memiliki niatan untuk melakukan hal seperti itu. Maka apa? Kalau kita mengikuti pendapat Imam Dzahabi yang menguatkan bahwasanya mengajak itu termasuk dosa, maka dia pun wajib harus bersedekah dengan harta yang dia miliki. Bersedekah dari harta yang mana? Nah, ini ada dua tafsiran. Sebagian ulama mengatakan yang harus disedekahkan itu adalah harta yang dia gunakan untuk berjudi. Anda pasti berjudi bawa hartanya kan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang disedekahkan itu adalah harta yang dia gunakan untuk main judi. Meskipun sebagian ulama mengatakan harta di sini ya yang harus dia sedekahkan ketika ngajak berjudi, maka harta apapun yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu hal yang diharamkan, ya maka dia harus mensedekahkannya. Atau yang ketiga, berpendapat bahwasanya mensedekahkan di situ adalah harta secara umum, mau itu digunakan judi atau tidak, maka dia harus bersedekah sebagai kafarah ketika dia mengajak orang untuk melakukan judi. Ini pendapat yang kuat yang dinilai pendapatnya Imam Dzahabi. Meskipun pendapat yang lain ya, ada yang berpendapat atau ulama yang lain berpendapat bahwa orang yang mengajak judi tersebut cuma ngajak, itu tidak tergolong orang yang melakukan dosa. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau ulama yang berpandangan bahwasanya hanya sekedar mengajak itu tidak termasuk dosa, maka konsekuensinya bersedekah dengan harta yang dia akan gunakan tersebut itu hukumnya anjuran bukan wajib. Bisa dibedakan? Atau bingung nih? Jadi
Kan di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man qala li sahibihi ta'ala ukamiruka falyatasaddaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mengajak judi kepada orang lain, maka dia harus bersedekah. Gitu kan? Nah, kata Imam Dhahabi, beliau menjelaskan bahwasannya hukum orang yang mengajak berjudi tersebut, maka meskipun dia baru ngajak, maka dia sudah terjerumus melakukan dosa. Paham sampai sini? Nah, karena dia termasuk orang yang sudah melakukan dosa, kalau kita mengikuti pendapat Imam Dhahabi, maka apa? Dia wajib untuk mensedekahkan hartanya. Jelas? Nah, harta yang mana? Nah, para ulama mengatakan adalah harta yang akan dia gunakan untuk berjudi. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud harta yang disedekahkan adalah harta apapun yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Jelas? Atau yang ketiga berpandangan bahwasanya di sini adalah harta yang umum, terserah. Pokoknya harta dia harus sedekahkan sebagai bentuk kafarah atau kifarat dari dosa yang dia lakukan mengajak judi. Paham sampai sini? Nah, sebagian ulama memandang selain Imam Dhahabi ini, ya kalau pendapat Imam Dhahabi ini yang paling kuat. Nah, sebagian ulama memandang bahwasanya orang yang hanya sekedar ngajak itu tidak termasuk dosa atau belum termasuk menjadi orang yang berdosa. Nah, karena pendapat yang kedua ini memandang orang yang hanya sekedar mengajak itu tidak otomatis langsung melakukan dosa kecuali dia melakukan judi tersebut, maka apa? Sedekah di pendapat yang kedua ini hukumnya tidak wajib tapi hanya anjuran. Bisa difahami? Jelas. Kemudian ya, di antara dalil yang lain yang dinukilkan atau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain, kalau tadi yang kita baca riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang lain ya yang diriwayatkan dari Abu Dawud bahkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kalau hal tersebut adalah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, di antaranya yaitu adalah bermain dadu tadi. Kata Nabi SAW mengatakan, man laiba bin nazdi faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermain dadu, ya yang bermain dadu di sini konteksnya umum. Entah dia judi ataupun tidak, tapi bermain dadu di situ, permainan yang menggunakan dadu, maka apa? Faqad asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam syariat meskipun hanya sekedar bermain dadu di situ? Ya mungkin itu salah satu bisa jadi sarana ya seseorang terjerumus kepada perbuatan judi. Ya, hadis tadi dari Abu Dawud yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan orang kalau bermain seperti itu termasuk daripada bentuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain saya bacakan hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda ya, hadis ini diriwayatkan Muslim dan Abu Dawud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man laiba bin najdashiri faka'anna sobga yadahu filah min hinzir. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang bermain dadu, faka'annama itu seolah-olah seperti sobago yadahu filah min hinzir. Orang yang bermain permainan dadu itu seperti seseorang yang memasukkan tangannya ke dalam daging babi. Padahal apa? Itu hanya sekedar permainan dadu. Kan banyak ya permainan yang di situ ada menggunakan dadu. Ya, ya banyak lah ya. Dan itu sering apa? Sering terjadi di antara kaum muslimin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya bahwasanya yang paling
tegas lagi dalil yang lain dari Nafi, ya muridnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya menceritakan kepada kita ketika itu apa? Ibnu Umar itu jika melihat nih orang-orang yang atau anggota keluarga atau orang melakukan bermain dengan dadu, maka Ibnu Umar itu langsung memukulnya dan menghancurkan dadu itu sendiri. Itu hanya sekedar main dadu, apalagi judi. Kalau tadi hanya sekedar mengajak aja termasuk daripada dosa, bagaimana kalau seandainya dia melakukan? Kalau hanya sekedar mengajak aja dia diperintahkan untuk bersedekah, bagaimana kalau dia melakukannya? Bahkan kita tadi jelaskan di hadis-hadis Nabi SAW, jangankan bermain judi, bermain dadu aja termasuk daripada seseorang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang bermain dadu adalah diantara orang yang sama persis orang yang memasukkan tangannya ke dalam daging babi. Bahkan tadi Ibnu Umar, yang dilakukan Ibnu Umar siapapun yang bermain dengan dadu, kalau Ibnu Umar tahu, maka langsung memukul dan menghancurnya untuk menegaskan kepada kita bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela, perbuatan buruk sebagai sarana seseorang terjerumus kepada permainan judi. Ya, meskipun heureuyan gitu ya, kan ada heureuyan ya. Ini heureuyan tapi tetap pakai duit gitu. Apalagi di kita mah kreatif judinya ya. Nggak ada tempat, nggak apa-apa, akhirnya judi plat nomor. Benar nggak? Dulu ada kan judi plat nomor ya. Saya baru tahu dulu di kampung saya orang-orang tuh cik saya gitu ya, pada ngumpul gitu di pinggir jalan lewat motor, nomornya iya, ternyata judi melihat plat nomor di kendaraan. Nah itulah di sebagian kita tuh selalu ada peluang untuk bermaksiat ya, selalu ada peluang untuk berjudi. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal ya yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang buruk yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Ya, saya mengikuti di antara yang dinukilkan oleh Imam Dhahabi ya. Sebetulnya beliau hanya menukilkan hanya 2 dalil saja. Allah alam bisawab. Kalau jelas ya kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.